Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, apa kabar? Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat, dan oleh karena itu jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fit dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya, termasuk kita yang tentu mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil kiamah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan sholat subuh. Di tempat saya dalam keadaan hujan rintik-rintik. Alhamdulillah tetap bisa berangkat ke masjid, sholat berjamaah tepat waktu. Begitu nikmat kita bisa melaksanakan sholat subuh, karena dua rakaat sholat sunnah fajar sebelum subuh lebih mulia daripada dunia dan seisinya, terlebih lagi dengan sholat subuhnya itu sendiri. Maka oleh karena itu, mari kita terus berdoa semoga Allah meneguhkan hati kita, mengistiqomahkan niat kita untuk selalu taat kepada Allah, wabil khusus dalam melaksanakan sholat fardu secara berjamaah di masjid tepat waktu. Semoga dengan demikian Allah ridho dan sayang kepada kita, sehingga di akhirat kita akan dimasukkan ke jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi ini saya ingin rileks sekedar bercerita tentang pengalaman pribadi terkait dengan ormas, organisasi masyarakat Islam, ormas Islam. Kita mengenal di Indonesia ini begitu banyak ormas Islam ya. Mungkin tidak semua saya tahu ya, tetapi yang saya tahu tentu yang paling besar ya, misalnya Muhammadiyah, kemudian Nahdlatul Ulama atau NU, kemudian ada Persis, ada LDII gitu kan, kemudian ada apa lagi ya, kalau di Sumatera, di Padang itu ada Sumatera Tawalib misalnya. Kemudian di Banten, di Sulawesi Selatan itu juga ada organisasi ormas Islam yang bersifat lokal gitu. Banyak sekali ya. Saya tidak bisa menyebutkan semuanya. Kemudian dari banyak ormas-ormas itu, kalau saya secara pribadi yang mengenal cukup dekat, karena bersentuhan bahkan ya berada di dalamnya, adalah dua ormas ya, yang saya alami dalam kehidupan saya, ya, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Nah, teman-teman sekalian, ini sekedar cerita saja supaya kita bisa lebih luas dalam melihat bagaimana pengamalan Islam itu sebetulnya tidak terkait dengan ormas itu ya. Jadi di Indonesia ini sering salah kaprah, ormas-ormas itu seolah-olah dianggap sebagai aliran ya, bahkan dalam tanda petik seperti mazhab gitulah, kira-kira begitu. Anggapan umum ya, wah itu sholatnya gaya NU, itu gaya Muhammadiyah, semacam itu ya. Sebetulnya mereka adalah ormas ya, organisasi massa berbasis Islam. Tapi memang kemudian menurut historinya ormas-ormas itu para pendiri ya, para pemimpinnya yang kemudian di dalam mengelola organisasinya ya, tentu pengaruh dari pengamalan ibadahnya, ritual mereka, terutama ibadah makhdurnya ya, akan mempengaruhi organisasi yang dipimpinnya gitu ya. Nah, saya secara kultural dari orang tua, dari ya orang tua nenek moyang lah gitu,
secara umum kulturnya adalah Nahdliyin ya, Nahdlatul Ulama. Bahkan saya sekolah TK dan SD juga di sekolah berbasis atau di lingkungan organisasi Nahdlatul Ulama ya, Al-Huda di Kediri ya. Jadi oleh karena itu tentu pengaruh atau kultur Nahdliyin ini memengaruhi cara saya beragama, cara saya berislam ya. Misalnya ya, kalau di Nahdlatul Ulama itu yang paling fenomenal ya, orang mengenal kalau sholat subuh pakai kunut gitu kan. Pakai kunut itu, doa kunut itu kan. Kemudian jamaah atau sahabat-sahabat dari kalangan Nahdliyin itu kalau mau sholat fardu itu di masjid ataupun di musola ya, setelah adzan ya, sambil menunggu iqomah itu dilantunkan pujian-pujian ya. Saya dulu diajari ibu saya pujian banyak sekali ya, ada yang tombo ati, ada yang macam-macam itu ragamnya ya, pujian-pujian itu, dan itu kemudian menjadi sesuatu yang sangat syahdu gitu sebelum akhirnya iqomah ya, untuk melaksanakan sholat berjamaah. Terus kemudian setelah sholat fardu ya, yang dipimpin oleh imam, begitu selesai salam maka imam terus melanjutkan dengan memimpin doa ya, zikiran itu secara zahir ya, secara jahar dikeraskan ya. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim, dan seterusnya. Dan itu diikuti oleh jamaah. Itu asik sekali ya kan. Itu beberapa kekhasan di lingkungan Nahdliyin Ulama ya, di kalangan Nahdlatul Ulama. Nah, kemudian untuk Muhammadiyah ya, yang paling mencolok tentu saja ya, ini kan sesuatu yang kemudian menjadi idiom lah, sesuatu yang ya melekat kekhasannya itu. Muhammadiyah kalau sholat subuh nggak pakai kunut kan gitu kan, yang paling terkenal tuh itu nggak pakai kunut. Kemudian kalau sholat berjamaah ya, setelah adzan ya, menunggu iqomah ya, itu ya senyap itu kan ya, masing-masing duduk ya, mungkin berdoa masing-masing secara syar'i, secara di sir ya, maksudnya itu tidak bersuara ya, diam tenang sambil menunggu iqomah ya, tanda dimulainya sholat fardu berjamaah itu tenang, tidak ada pujian-pujian, itu ciri khas ya, yang melekat ya. Kemudian setelah selesai imam selesai memimpin sholat, salam, udah diam, tenang semuanya, tidak ada zikir bersama yang dijaharkan ya. Masing-masing berdoa sesuai dengan seleranya masing-masing gitu kan. Imam sudah selesai tugasnya memimpin sholat, setelah itu dia tidak merasa berkewajiban memimpin zikir bersama, doa bersama ya. Dan masing-masing jamaah juga ya berdoa masing-masing, senyap gitu. Itu ciri Muhammadiyah kan gitu, yang paling mencolok begitu. Untuk organisasi yang lain saya tidak begitu kenal, nggak begitu paham ya, karena memang yang saya bersentuhan dengan dua ormas ini gitu. Nah, saya ketika masih kecil, dari kecil sampai remaja di kota kampung halaman saya lah ya, di Kediri ya, dengan kultur seperti itu, kultur Nahdliyin. Ketika saya SMA, saya mulai berkenalan dengan ormas Muhammadiyah. Karena masjid yang dekat dengan sekolah saya SMA 1 Kediri, itu ada Masjid Muhammadiyah lah di Jalan Penanggungan ya, nggak salah ya. Itu ada Ustadz yang dari Tulungagung ya, Pak Salman namanya. Kalau sekarang udah meninggal, udah sepuh, udah waktu saya masih SMA itu beliau aja udah sepuh. Dia penjual buku ya, selesai beliau punya jadwal untuk menjadi khotib dan imam pada saat sholat Jumat, dan itu sudah ditentukan jadwal. Jadi kita tahu, wah ini Masjid Muhammadiyah ini waktunya Pak Salman ini. Karena beliau ketika berkhutbah menarik gitu. Jadi penggemarnya banyak, fansnya banyak, termasuk saya. Ya. Jadi selesai bubaran semua lah ya. Beliau di teras atau berandanya Masjid Muhammadiyah itu, kemudian membuka lapak
buku-buku, ya, buku-buku Islam itu banyak sekali. Beliau seorang pedagang. Jadi pada saat itu saya mulai berkenalan dengan Muhammadiyah. Dan oleh karena itu kemudian saya juga mengikuti pengajian-pengajian Muhammadiyah. Di situ juga kemudian disampaikan bagaimana Muhammadiyah. Nah, dan yang berkaitan dengan ritualnya, saya mulai mengenal Muhammadiyah sholat subuh tanpa kunut. Kemudian selesai sholat fardu itu imam tidak memimpin zikir doa secara dijaharkan, ya kan. Saya mulai mengenal itu. Kemudian Muhammadiyah juga ternyata tidak hobi ini bahasa saya ya. Tidak mengadakan selamatan, ya kan. Kalau ada orang meninggal nggak ada selamatan, ya kan, nggak ada tahlilan, nggak ada yasinan. Itu Muhammadiyah. Dan pada waktu itu saya sempat cukup kuat karena kemudian saya masuk menjadi anggota AMM, Angkatan Muda Muhammadiyah. Dan pada saat saya menjadi AMM ini saya agak sedikit ya keras itu. Saya mulai kalau di rumah itu ada ater-ateran gitu. Maksudnya orang yang meninggal kemudian selamatan, kemudian mengantar berkat begitu. Saya nggak mau makan gitu ya. Katanya kalau di Muhammadiyah itu ya jadinya pokoknya nggak boleh dimakan. Saya tidak mengatakan haram, tapi yang jelas dilarang makan dari tarteran orang selamatan kematian. Saya sempat tidak nyaman dengan keluarga saya, ibu saya terutama ya. Jadi saya kadang-kadang dalam hal seperti ini saya agak sedih juga pada waktu itu ya, saking mulai menjadi Muhammadiyah gitu. Kira-kira seperti itu. Ini sekedar cerita saja. Akhirnya kemudian ya saya terus tumbuh dewasa, menikah. Kemudian karena profesi saya militer, tentara, saya berpindah-pindah ya di berbagai kota ya, dan kebetulan sebagian besar kota di mana saya berdinas itu ritual masjid-masjid yang saya kunjungi untuk sholat fardu itu macam-macam juga, tapi lebih banyak yang bernuansa Muhammadiyah, terutama kalau sholat subuh ya nggak pakai kunut gitu kan. Oke, kemudian ketika saya mulai pindah menetap di Yogyakarta ini, ya tentu tahu sendiri teman-teman sekalian, Muhammadiyah Jogja ini kan markasnya Muhammadiyah, tempat berdirinya Muhammadiyah. Jadi mayoritas masjid di Jogja tentu bernuansa Muhammadiyah begitu. Akhirnya sejak saya dinas di Jogja ini karena keluarga menetap terus sampai hari ini gitu kan. Anak-anak saya dari kecil sampai kemudian sudah mentas semuanya tinggal di Jogja. Kalau sholat di masjid itu ya subuh terutama ya tanpa kunut. Kemudian kalau habis salam itu enggak pakai, bahkan salaman pun di beberapa masjid Muhammadiyah itu habis salam itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salaman dengan orang sebelahnya itu tidak ditradisikan. Sebagian yang agak radikal Muhammadiyah itu dianggap itu ya mungkin bid'ah juga gitu. Jadi akhirnya saya mengikuti irama seperti itu. Nah, saya kemudian kadang-kadang merasa rindu dengan suasana Nahdien. Jadi sekali-kali saya ada kegiatan pengajian di masjid atau pondok yang berbasis Nahdien, ya saya bisa menikmati kerinduan saya dengan suasana Nahdien ya. Sholat sebelum sholat itu ada pujian-pujian dulu, kemudian baru iqomah, kemudian setelah sholat selesai salam ya, imam memimpin zikir doa bersama, itu makmum mengikuti sampai doa selesai. Nah, itu cukup panjang kalau di Nahdlatul Ulama itu ya. Dan ketika selesai salam itu kita salaman sama kiri kanan itu. Bahkan kadang-kadang sampai 2 orang, 3 orang di sebelah-sebelahnya itu. Itu gaya Nahdien dan asik gitu kan. Sementara di Muhammadiyah nggak ada. Kemudian di Muhammadiyah itu di beberapa masjid Muhammadiyah seringkali bahwa sebelum sholat itu sudah pada salaman. Pada saat berdiri itu sudah salaman duluan. Supaya mungkin ya ini menghindari setelah salaman karena khawatir mungkin bid'ah kan gitu. Saya nggak tahu, tapi itu sekedar pengalaman saya. Jadi saya ini menurut saya di NU atau di lingkungan Nahdlatul Ulama maupun di Muhammadiyah saya semua nyaman ya. Akhirnya saya merasa nyaman semua, dan saya tidak sekedar ikut taklid ya, semua saya dengarkan penjelasan para ulama dari kedua ormas ini,
bahwa semua yang mereka lakukan itu ada dalilnya, ya, baik Quran maupun hadis ada dalilnya. Ya sudah, buat saya tidak ada masalah, ya, semua ada dalilnya. Yang kunut itu ada dalilnya, ya, yang nggak kunut juga ada dalilnya, ya kan. Yang kemudian setelah salam itu salaman, ya ini kalau ada yang mengatakan Rasul tidak mencontohkan lah. Sekarang orang setelah salam tiba-tiba kentut boleh, atau tiba-tiba setelah selesai salam langsung kabur ke toilet kencing juga boleh, apalagi salaman silaturahmi, masa nggak boleh? Itu dalil yang paling mudah, itu Gus Bah menceritakan seperti itu, ya, kentut aja boleh apalagi salaman. Nah, kemudian di organisasi yang namanya Salafi atau Wahabi ini malah sering dikatakan selesai salam buka HP. Selesai salam buka HP, tidak dikira tidak apa buka HP, atau langsung lamcing, salam pelencing gitu, macam-macam ya. Kalau di lingkungan Salafi saya pernah pengalaman sebentar ketika saya dinas di Mabes TNI Cilangkap. Saya karena paling dekat itu ada masjid, namanya apa ya, Nurul Iman kalau nggak salah, atau Masjid Hijau karena catnya hijau. Itu masjid Salafi. Saya juga di situ merasa nyaman, ya. Dalam arti apa? Banyak imam-imamnya itu ketika memimpin sholat membaca surat-surat yang panjang dan merdu suaranya. Itu yang saya suka. Meskipun dalam banyak hal dari mereka saya nggak suka. Nah, misalnya suka membid'ah-bid'ahkan, itu kan, merasa paling benar, itu saya nggak suka. Tapi dalam ritual sholat misalnya saya senang, ya, karena imam-imamnya kebanyakan hafal Al-Quran, kemudian surat-suratnya panjang, ya, dan merdu suaranya, ya. Itu teman-teman sekalian, sekedar pengalaman pribadi dalam menjalankan ritual agama, ya. Tidak ada masalah, ya. Kalau saya mengatakan bahwa asal bukan Ahmadiyah dan Syiah, ya, insya Allah aman, ya. Jadi kalau sudah Syiah dan Ahmadiyah ini sudah keluar dari rel Islam. Sepengetahuan saya seperti itu. Jadi ya saya harus menghindari, saya menasihati kepada anak dan keluarga saya, ya jangan sampai terjebak kepada Syiah dan Ahmadiyah. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini cerita-cerita pribadi ini. Kebenaran datang dari Allah, dan bila mana saya dalam menyampaikannya ada kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.